Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Habibah Putri, NPM 2019 14548 dari kelas R6J. Yang terhormat Bapak Randy Kavalari selaku dosen metode penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru di SMKS Yangmas Jakarta. Selanjutnya adalah latar belakang. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sektor pendidikan memegang peranan penting dalam mendesain pembangunan dan perkembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagai syarat mutlak untuk membentuk sistem serta praktik pendidikan yang bermutu dan berkualitas yaitu guru yang profesional. Karena pendidik adalah ujung tombak dalam meningkatkan kualitas layanan serta hasil pendidikan, khususnya dalam membentuk dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal. Guru profesional itu bukan hanya mereka yang memiliki kualifikasi akademis saja, tetapi juga dituntut untuk memiliki kompetensi, artinya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Pada pendidikan dan kualitas pendidik di Indonesia berada pada urutan yang masih memprihatinkan. Maka dari itu, penting bagi seorang guru untuk meningkatkan kinerja serta kemampuan mereka dalam mengajar sehingga dapat terwujudnya tingkat profesionalitasnya secara maksimal. Seorang guru juga dituntut untuk mampu menampilkan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menarik siswa untuk beraktivitas secara aktif. Salah satu cara untuk meningkatkan profesionalitas guru adalah melalui program sertifikasi. Program sertifikasi guru adalah upaya pemerintah untuk mengidentifikasi guru-guru yang berkualitas dan berkompetensi. Guru profesional yang dinyatakan dalam bentuk pemberian sertifikat pendidik merupakan dasar untuk memberikan tunjangan profesi. Guru yang memperoleh tunjangan profesi dikategorikan sebagai guru profesional yang wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sertifikat pendidik, sehat jasmani, dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru di SMKS Yangmas Jakarta. Identifikasi masalah. Yang pertama, mengapa pelaksanaan sertifikasi belum merata? Yang kedua, mengapa dengan adanya program sertifikasi membuat guru terlena akan tugas dan kewajiban? Yang ketiga, mengapa pelatihan terhadap guru-guru yang diberikan oleh sekolah masih kurang? Yang keempat, mengapa masih adanya guru yang mengajar dan dua mata pelajaran yang berbeda atau tidak sesuai dengan gelar pendidikannya? Yang kelima, mengapa masih banyak guru yang kurang profesional dalam menjalankan tugasnya? Yang keenam, mengapa penguasaan metode pembelajaran yang masih minim dikuasai oleh guru-guru? Pembatasan masalah. Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah penelitian yang akan dilakukan. Identifikasi masalah dalam hal sertifikasi yang belum menjamin dalam meningkatkan mutu guru dan masih banyak guru yang kurang profesional dalam menjalankan amanatnya. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah pelaksanaan sertifikasi guru dapat meningkatkan profesionalitas guru? Yang kedua, bagaimana implementasi sertifikasi guru dalam meningkatkan profesionalitas guru di SMKS Yangmas Jakarta? Yang ketiga, bagaimana dampak yang muncul dalam implementasi sertifikasi guru dalam usaha meningkatkan profesionalitas guru di SMKS Yangmas Jakarta? Tujuan penelitian yang pertama itu untuk menganalisis pelaksanaan sertifikasi dalam usaha meningkatkan profesionalitas guru di SMKS Yangmas Jakarta. Yang kedua, untuk mengetahui implementasi sertifikasi guru dalam usaha meningkatkan profesionalitas guru di SMKS Yangmas Jakarta. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak yang muncul dalam implementasi sertifikasi guru dalam usaha meningkatkan profesionalitas guru di SMKS Yangmas Jakarta. Selanjutnya ada kegunaan penelitian, yaitu ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada manfaat teoritis, yang pertama itu menambah dan memperluas wawasan atau pengetahuan di bidang pendidikan mengenai sertifikasi guru.
Yang kedua, dapat dipakai sebagai acuan dan referensi bagi peneliti-peneliti sejenis untuk tahap selanjutnya. Pada manfaat praktis, yaitu yang pertama, bagi pemerintah dan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan kebijakan sertifikasi guru dalam upaya untuk meningkatkan profesionalitas guru. Yang kedua, bagi guru atau pendidik. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi guru untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan profesionalitas sebagai pendidik. Yang ketiga, bagi peneliti. Hasil penelitian ini bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan pengalaman teori ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah, dari awal pengumpulan data hingga menyajikan dalam bentuk proposal skripsi. Selanjutnya adalah dasar teori, konsep profesi guru. Konsep pada profesi merupakan suatu pekerjaan tertentu yang menuntut keahlian, persyaratan khusus, dan istimewa sehingga meyakinkan dan memperoleh kepercayaan pihak yang memerlukannya. Selain itu, profesi juga merupakan bidang pekerjaan yang dikarenakan oleh panggilan jiwa dari dalam diri sendiri. Kedua, ada konsep guru. Guru atau pendidik merupakan tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik. Selain itu, guru juga bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Sebegitu pentingnya profesi guru, maka guru dituntut untuk bersikap profesional. Selanjutnya ada konsep guru profesional. Guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman di bidangnya. Jadi, profesi guru adalah suatu pekerjaan tertentu yang menuntut persyaratan khusus, istimewa, dan juga keterampilan dalam mengajar peserta didiknya. Selain itu, profesi guru juga merupakan bidang pekerjaan yang menuntut pengetahuan dan panggilan jiwa dari dalam diri pribadi. Selanjutnya ada peran dan fungsi guru. Yang pertama, sebagai pendidik dan pengajar, bahwa setiap guru harus memiliki kestabilan emosi, ingin memajukan peserta didik, bersikap realitas, jujur, dan terbuka, serta peka terhadap perkembangan terutama inovasi pendidikan. Yang kedua, sebagai anggota masyarakat, bahwa setiap guru harus pandai bergaul dengan masyarakat. Yang ketiga, sebagai pemimpin, bahwa setiap guru adalah pemimpin yang harus memiliki kepribadian, menguasai ilmu kepemimpinan, prinsip hubungan antar manusia, teknik berkomunikasi, serta menguasai berbagai aspek kegiatan organisasi sekolah. Yang keempat, sebagai administrator, bahwa setiap guru akan dihadapkan pada berbagai tugas administrasi yang harus dikerjakan di sekolah, sehingga harus memiliki kepribadian yang jujur, teliti, rajin, serta memahami strategi dan manajemen pendidikan. Yang kelima, sebagai pengelola pembelajaran, bahwa setiap guru harus mampu dan menguasai berbagai metode pembelajaran dan memahami situasi belajar mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya, ada konsep sertifikasi guru. Sertifikasi guru merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat sertifikasi guru, yaitu melindungi profesi guru agar guru dapat profesional serta meningkatkan kesejahteraan guru. Sertifikasi guru juga dapat menjadikan barometer untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya ada konsep implementasi sertifikasi guru. Implementasi sertifikasi guru merupakan suatu proses penerapan ide, konsep kebijakan, dan inovasi baru dengan pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi standar profesi guru, sehingga diharapkan akan muncul dampak atau perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap yang
yang menyatakan guru tersebut profesional. Dalam implementasi sertifikasi guru, untuk melihat profesional, guru dapat dilihat melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pembelajarannya. Implementasi kegiatan pembelajaran harus menggunakan acuan implementasi pembelajaran yang dipakai dalam kurikulum yang berlaku saat ini, yaitu kurikulum 2013. Selanjutnya ada landasan teori proses sertifikasi guru. Yang pertama, alur sertifikasi guru dalam jabatan melalui portofolio. Yang pertama itu, guru dalam jabatan peserta sertifikasi menyusun dokumen sertifikasi dengan mengacu pada pedoman penyusunan portofolio. Yang kedua, dokumen yang telah disusun kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan, Kabupaten atau Kota untuk diteruskan kepada Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi untuk dinilai. Yang ketiga, Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi terdiri dari atas LPTK Induk dan LPTK Mitra. Yang keempat, apabila hasil penelitian portofolio peserta sertifikasi dapat mencapai angka minimal kelulusan, maka dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidikan. Yang kelima, apabila skor hasil penilaian portofolio telah mencapai batas kelulusan, namun secara administrasi masih ada kekurangan, maka peserta harus melengkapi kekurangan tersebut. Contohnya, ijazah yang belum dilegalisir. Yang keenam, jika skor hasil penilaian tidak mencapai standar minimal kelulusan, maka Rayon Pelaksana menyediakan alternatif lain untuk mencapai skor minimal kelulusan seperti Diklat dan LPG. Yang kedua itu, alur sertifikasi guru jalur pendidikan. Dalam hal ini, guru yang memenuhi syarat mengikuti sertifikasi jalur pendidikan dapat daftar ke Dinas Kabupaten atau Kota dengan melengkapi berkas administrasi yang telah ditentukan. Kemudian, berkas yang telah masuk akan diseleksi bagi peserta yang lolos. Seleksi akademik akan menentukan jumlah SKS untuk mengetahui sertifikasi jalur pendidikan setelah mengikuti pendidikan sertifikasi. Bagi yang dinyatakan lulus akan lanjut mengikuti ujian kompetensi, dan yang belum lulus akan menerima pembinaan oleh Dinas Kabupaten atau Kota. Kemudian, bagi yang telah melaksanakan ujian kompetensi dan dinyatakan lulus, maka ia akan mendapatkan sertifikasi, dan yang belum akan diberikan 3 kali kesempatan remedial. Apabila dalam 3 kali kesempatan tersebut masih belum berhasil, maka diserahkan kembali kepada Dinas Kabupaten atau Kota untuk dilakukan pembinaan. Selanjutnya itu ada kerangka berpikir, sehingga ada kebijakan sertifikasi guru. Ke bawahnya itu untuk melihat implementasi sertifikasi guru. Dalam implementasi sertifikasi guru dilihat pada persiapan, proses, dan evaluasi. Yang selanjutnya ada dampak implementasi sertifikasi. Yang terakhir terhadapnya profesionalitas guru. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama itu waktu penelitian. Penelitian dimulai pada bulan Maret 2022. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SMKS Yamas Jakarta di Jalan Pusdiklat Depnaker RT 6 RW 5 Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13570. Selanjutnya ada metode penelitian. Bentuk yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini untuk memusatkan penelitian pada masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada, serta mampu menggambarkan secara baik mengenai fakta di lapangan yang ada sehingga peneliti memberikan informasi apa adanya. Selanjutnya itu populasi dan sampel. Pada populasi, dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru yang telah tersertifikasi, guru yang belum tersertifikasi, dan siswa di SMKS Yamas Jakarta. Pada sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman, dan guru dalam penelitian. Dalam penelitian ini, informan yang digunakan adalah kepala sekolah, guru yang telah tersertifikasi, guru yang belum tersertifikasi, dan siswa di SMKS Yamas Jakarta.
Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara. Teknik wawancara ini digunakan untuk mengetahui perubahan yang terjadi terhadap peningkatan profesionalitas guru sebelum dan setelah tersertifikasi guru dalam 4 aspek kompetensi guru tersebut, yaitu pedagogis, sosial, kepribadian, serta profesional. Seberapa besar perubahan praktik yang telah terjadi setelah mengikuti dan mendapatkan sertifikasi guru. Yang kedua, observasi. Pada teknik observasi digunakan untuk mendapatkan data secara langsung melalui pengamatan yang dilakukan penulis di dalam kelas seperti apa secara praktik guru dalam mengajar di dalam dan di luar kelas. Yang ketiga, dokumentasi. Pada dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh menggunakan catatan-catatan, dokumen, foto, gambar yang ada dalam lokasi penelitian, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan masalah penelitian. Selanjutnya, ada instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, segala sesuatu yang akan dicari dari objek penelitian belum jelas dan pasti. Masalahnya sumber datanya, hasil yang diharapkan juga belum pasti. Rancangan penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian memasuki objek penelitian. Selain itu, dalam memandang realitas, peneliti kualitatif berasumsi bahwa realitas itu bersifat holistik atau menyeluruh, di mana tidak dapat dipisahkan ke dalam variabel-variabel penelitian. Jika dipisah ke dalam variabelnya akan banyak sekali. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif ini belum dapat dikembangkan instrumen penelitian sebelum masalah yang diteliti jelas. Dalam penelitian yang akan dilaksanakan, sumber data yang akan menjadi pendukung selesainya penelitian ini, penulis telah menentukan sumber data yang akan digunakan sebagai berikut. Yang pertama itu ada kepala sekolah, merupakan pemimpin dari satu sekolah tersebut. Dia selayaknya mengetahui tingkat kualitas dan kapasitas setiap guru, bahkan setiap tenaga kependidikan yang ada di dalam sekolah tersebut. Kemudian tak sekedar itu, dia pula yang menilai setiap kinerja bawahannya, sehingga dianggap mampu memberikan informasi kepada peneliti baik berupa data verbal melalui wawancara ataupun data tekstual berupa dokumen-dokumen yang terkait. Yang kedua, ada guru, merupakan tokoh utama yang akan menjadi pengujian dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data yang seimbang dan tidak subjektif, maka dianggap tidak perlu mendapatkan informasi dari guru. Yang ketiga, ada siswa, merupakan subjek dari pendidikan. Merekalah yang merasakan dan selalu menyaksikan seperti apa proses pembelajaran berlangsung, maka sebagai penguat data dalam penelitian yang dilaksanakan. Selanjutnya, ada metode analisis data. Yang pertama itu ada reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memiliki hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting tentang penelitian dengan mencari tema dengan pola hingga memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Selanjutnya, dan mencari bila diperlukannya. Yang kedua, penyajian data bermakna sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Setelah langkah pertama selesai, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam penelitian dengan teks yang bersifat naratif, bagan maupun dalam bentuk tabel sehingga memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Kesimpulan di awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.